Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Rusdiana Dewi dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran, dan sudut-sudut berelasi. Yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri bernilai positif atau negatif. Kuadran 1 yang terletak pada lebih dari 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 90 derajat, sin alfa bernilai positif dengan Y per R atau depan per miring, cos alfa bernilai positif dengan X per R atau samping per miring, dan tan alfa bernilai positif dengan Y per X atau depan per samping. Kemudian di kuadran 2 yang terletak lebih dari 90 derajat dan kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Sin alfa bernilai positif dengan Y per R, cos alfa bernilai negatif dengan min X per R, dan tan alfa bernilai negatif dengan Y per min X. Selanjutnya kuadran 3 yang terletak pada lebih dari 180 derajat dan kurang dari atau sama dengan 270 derajat. Sin alfa bernilai negatif dengan min Y per R, cos alfa bernilai negatif dengan min X per R, dan tan alfa bernilai positif dengan min Y per min X. Sementara kuadran 4 yang terletak pada lebih dari 270 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat, sin alfa bernilai negatif dengan min Y per R, cos alfa bernilai positif dengan X per R, dan tan alfa bernilai negatif dengan min Y per X. Pada slide berikut ditampilkan kesimpulan dari penjelasan slide sebelumnya. Nilai sin konstan pada tiap-tiap kuadran. Pada kuadran 1, semua perbandingan trigonometri, yaitu sin konstan, bernilai positif. Kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif, dan kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Perhatikan letak titik sudutnya agar kita bisa mengetahui nilai positif atau negatifnya. Selanjutnya, perbandingan trigonometri sudut berelasi merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip yang letaknya 0 derajat sampai 90 derajat. Dengan menggunakan sudut-sudut relasi, kita dapat menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat, termasuk juga sudut-sudut negatif. Sudut relasi kuadran 1. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat min alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Nah, dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat min alfa sama dengan cot alfa. Nah, di sini kenapa hasil dari operasi tersebut lambang atau perbandingan trigonometrinya berbeda dari sebelumnya. Jadi cos adalah kebalikan dari sin dan cot
itu merupakan kebalikan dari tan. Jadi setiap perbandingan trigonometri sin cos tan 90 derajat atau bilangan ganjil yang dikali 90 derajat min alfa, hasilnya akan kebalikan dari perbandingan trigonometri sebelumnya. Contoh soalnya, sin 10 derajat sama dengan sin 90 derajat min 10 derajat sama dengan cos 10 derajat. Nah, cos 10 derajat di sini merupakan kebalikan dari sin 10 derajat. Cos 10 derajat merupakan sudut relasi dari sin 10 derajat. Contoh yang kedua, tan 65 derajat sama dengan tan 90 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan cot 65 derajat. Selanjutnya, sudut relasi kuadran 2. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 2. Jadi, 90 derajat plus suatu sudut dan 180 derajat dikurangi suatu sudut, itu kan hasilnya berada pada kuadran 2. Nah, dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Dan tan 90 derajat plus alfa sama dengan min cot alfa. Sedangkan sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Dan tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Nah, selanjutnya sudut relasi kuadran 3. Untuk setiap alfa lancip, maka 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa akan menghasilkan sudut kuadran 3. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Nah, seperti yang terlihat pada layar di bagian kanan. Jadi di sini disediakan perbandingan trigonometri sin cos tan yang bertemu dengan sudut 180 derajat dan 270 derajat. Nah, untuk 180 derajat ini itu bisa berasal dari bilangan genap 2 dikali dengan 90 derajat. Maka akan menghasilkan perbandingan trigonometri yang tetap sama. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Sedangkan pada sudut 270 derajat, ini bisa berasal dari bilangan ganjil 3 dikali dengan 90 derajat. Maka akan menghasilkan perbandingan trigonometri yang berbeda. Nah, cos di sini itu kebalikan dari sin dan cot kebalikan dari tan. Jadi hasilnya berkebalikan. Sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, dan tan berubah menjadi cot. Selanjutnya, sudut relasi kuadran 4. Untuk setiap alfa lancip, maka 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa akan menghasilkan sudut kuadran 4. Nah, dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Jadi, tetap sama seperti kuadran-kuadran sebelumnya, sudut yang terletak pada kuadran lainnya, hanya saja di sini sudutnya 270 dan 360 derajat. Jadi 270 itu bilangan ganjil 3 dikali dengan 90 derajat, maka hasilnya akan berkebalikan. Dan pada sisi lain, 360 derajat merupakan bilangan ganjil 4 dikali dengan bilangan genap 4 dikali dengan 90 derajat, maka hasilnya tetap sama, yaitu sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam bab ini itu ada dua. Yang pertama, sudut relasi yang digunakan, dan yang kedua,
tanda untuk tiap-tiap kuadran. Sudut relasi yang digunakan. Nah, ini acuan kita. Untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, dan tan berubah menjadi cot. Untuk relasi 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, maka sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, dan tan sama dengan tan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah tanda untuk masing-masing kuadran. Kuadran 1 yang letaknya 0 derajat sampai 90 derajat, semua perbandingan trigonometri sin cos tan bernilai positif. Kuadran 2 yang letaknya 90 derajat sampai 180 derajat, hanya sinus yang positif. Kuadran 3 yang letaknya 180 derajat sampai 270 derajat, hanya tan yang positif. Dan yang terakhir, kuadran 4 yang letaknya 270 derajat sampai 360 derajat, hanya kosinus yang positif. Nah, berikut contoh soal dan penjelasannya. Untuk setiap perbandingan trigonometri berikut, nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Sin 30 derajat, cos 44 derajat, dan tan 40 derajat. Yang pertama, sin 30 derajat sama dengan sin 90 derajat min 60 derajat. Sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Nah, 90 derajat min 60 derajat ini adalah cara bagaimana kita menghasilkan 30 derajat. Nah, jadi kan itu sama saja. Lalu, tanda ini berubah menjadi cos 60 derajat. Selanjutnya, cos 44 derajat sama dengan cos 90 derajat min 46 derajat. Cos 44 derajat sama dengan sin 46 derajat. Yang terakhir, tan 40 derajat sama dengan tan 90 derajat min 50 derajat. Tan 40 derajat sama dengan cot 50 derajat. Sudah dapat diketahui dari penjelasan saya sebelumnya, untuk perbandingan trigonometri yang bertemu dengan 90 derajat, maka hasilnya akan berkebalikan dari soalnya. Nah, jika diperhatikan, semua tanda perbandingannya berubah dikarenakan relasi yang digunakan adalah 90 derajat min alfa, dan ketiga perbandingan trigonometri tersebut bernilai positif karena sudut 30 derajat, 44 derajat, dan 40 derajat berada di kuadran 1. Contoh soal dan pembahasan yang kedua. Nyatakan setiap perbandingan trigonometri berikut dalam sudut 37 derajat. Yang pertama, tan 143 derajat, dan yang kedua, sin 233 derajat. Penyelesaiannya, yang pertama, sudut 143 derajat terletak pada kuadran 2, sehingga tan 143 derajat bernilai negatif. Tan 143 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Tan 143 derajat sama dengan min tan 37 derajat. Yang kedua, sudut 233 terletak pada kuadran 3, sehingga sinus bernilai negatif. Sin 233 derajat sama dengan sin 270 derajat min 37 derajat. Tan 233 derajat sama dengan min cos 37 derajat. Nah, cara tersebut merupakan bagaimana kita bisa menghasilkan sudut 37 derajat. Perhatikan bahwa sin berubah menjadi cos karena relasi yang digunakan adalah 270 derajat min alfa.
Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.